Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Oke. Di pembelajaran sebelumnya, di bab 2 kemarin kita sudah belajar tentang sejarah penulisan dan penurunan Al-Quran. Di bab 3 ini kita akan belajar bukti keautentikan Al-Quran. Oke, yang pertama kita akan belajar keautentikan Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. Keautentikan atau autentik. Autentik itu dapat diartikan dapat dipercaya, asli, sah, tulen. Nah, jadi autentik ini artinya adalah asli ya, dapat dipercaya. Oke. Kemurnian dan keautentikan Al-Quran dijamin oleh Allah SWT dan senantiasa terjaga sejak zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau Nabi Muhammad masih hidup hingga kelak hari kiamat, seperti dalam firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi sejak diturunkan hingga akhir zaman kelak, kemurnian dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga karena Al-Quran ini adalah mukjizat. Ya. Karena kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran memang terbukti tidak satupun manusia yang dapat meniru atau menghadirkan Al-Quran yang sama dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, adapun tantangan Al-Quran yang diberikan secara bertahap, yakni ada 3. Yang pertama, tantangan Al-Quran yang diberikan secara bertahap. Yang pertama yaitu Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk membuat semisal secara keseluruhan. Nah, jadi Al-Quran ini menantang bagi siapapun orang yang meragukan kebenarannya, maka kebenaran Al-Quran untuk membuat semisal secara keseluruhan. Yang kedua, dalam ayat lain Al-Quran menantang membuat kembali kepada siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk membuat 10 surat yang semisal. Yang ketiga, Al-Quran menantang sekali lagi kepada siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk membuat 1 surah yang semisal dengan Al-Quran. Nah, jadi berdasarkan ketiga tantangan tersebut, terbukti bahwa tidak ada yang dapat mendatangkan atau membuat yang surah yang serupa dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan manusia. Yang selanjutnya, yang B, kita akan belajar bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Nah, kita dapat membuktikan keautentikan kitab suci Al-Quran yaitu ditinjau dari 3 segi. Yang pertama yaitu keunikan redaksi, yang kedua yaitu kemukjizatan, yang ketiga yaitu sejarah. Baik, yang pertama yaitu dari keunikan redaksinya. Yang pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Contohnya yaitu al-hayat yang artinya hidup dengan al-maut yang artinya kematian. Nah, masing-masing itu diulang sebanyak 145 kali. Nah, yang selanjutnya yaitu keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. Nah, contohnya yaitu al-harb yang artinya membaca atau sawah dan al-aziroah yang berarti petani. Nah, masing-masing ini diulang sebanyak 14 kali. Nah, selanjutnya yaitu keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan pada akibatnya. Contohnya yaitu al-infaq yang artinya menafkahkan dengan ar-ridho yang artinya kerelaan atau ikhlas, yang mana masing-masing diulang sebanyak 73 kali. Nah, selanjutnya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Contohnya yaitu al-israf yang artinya itu pemborosan dan asuratu yang artinya ketergesa-gesaan. Nah, masing-masing ini diulang sebanyak 23 kali. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan khusus yang lain atau
Selain dari keseimbangan yang lain, ditemukan pula keseimbangan khusus, misalnya yaitu kata yaum atau hari dalam bentuk tunggal. Nah, sejumlah 365 kali ini diulang. Nah, selanjutnya bukti keautentikan Al-Quran yang kedua yaitu dari segi kemukjizatannya. Kemukjizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi, yaitu dari segi kandungan dan bahasa. Al-Quran ini menjelaskan atau menceritakan hal-hal gaib yang terjadi pada masa lampau yang mana tidak ada manusia yang tahu. Seperti contohnya ketika kemenangan akhir kerajaan Romawi dalam peperangan melawan kerajaan Persia dan menjadi kenyataan sejarah pada tahun 624 Masehi, yaitu 7 tahun sesudah ramalan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai kitab suci yang terakhir, yaitu penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu penyempurna dari kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Al-Quran ini tersusun dalam bahasa Arab atau dituliskan ke dalam bahasa Arab yang mana nilai sastranya sangat tinggi. Itulah Al-Quran yang berpusat pada segi yaitu dari kandungan dan bahasanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sejarahnya. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Nah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad langsung menyampaikan wahyu ini kepada para sahabatnya. Entah Nabi memerintahkan sahabatnya untuk menuliskan wahyunya atau menghafalkannya. Dari tulisannya tersebut, kemudian saat Nabi Muhammad wafat, para sahabatnya akhirnya memerintahkan untuk mengumpulkannya menjadi satu. Al-Quran pada masa Abu Bakar itu hanya dikumpulkan saja. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran itu mulai dicetak dan akhirnya Al-Quran itu dicetak berbentuk mushaf sehingga memudahkan para sahabat dan umat Islam yang lain untuk membacanya. Nah, itu tadi sejarahnya Al-Quran. Itu tadi yang dapat kita pelajari hari ini. Kita dapat belajar bukti keautentikannya Al-Quran. Nah, semoga kalian dapat memahaminya. Sebagai bahan evaluasi kalian bisa mengerjakan soal yang ada di LKS kalian, yaitu halaman 34 sampai dengan halaman 37, yaitu poin A dan poin B. Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, itu tadi penjelasan dari bab 3 dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Kita ketemu di minggu depan lagi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.